Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal TKP anti radikalisme. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Pada suatu hari di tempat ibadah diadakan kegiatan ceramah yang mendatangkan pembicara tokoh agama. Pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama. Berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? A. Meminta penyelenggara menghentikan acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. B. Melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah menyebarkan informasi yang tidak benar terkait Pancasila. C. Setelah kegiatan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. D. Meminta pemerintah untuk menertibkan para penceramah agar memiliki pemahaman tentang ideologi Pancasila. E. Mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi atas dan dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kata kuncinya adalah respon dengan menggunakan konsep kebinekaan, yaitu tidak mengandung kericuhan. Jadi, kalau dilihat dari optionnya, poin 1 itu ada di poin D. Meminta pemerintah untuk menertibkan penceramah agar memiliki pemahaman tentang ideologi negara. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 itu ada di option A. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 itu ada di option B. Ini poinnya 3. Poin 4 ada di E. Ini cakupannya terlalu luas ya. Ini poinnya 4. Jadi yang paling benar adalah setelah menyelesaikan kegiatan menemui pembicara untuk berdiskusi. Ini poinnya 5. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, lanjut. Di lingkungan kerja Anda diadakan sebuah pertunjukan dengan tema budaya nasional, tapi Pak Doni sebagai Ketua Karang Taruna juga anggota panitia penyelenggara menginginkan dipentaskan juga seni yang bernuansa sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Jika Anda Ketua Panitia Penyelenggara Pertunjukan, apa yang harus dilakukan agar pentas tersebut tetap berjalan? A. Setuju dengan ide Ketua Karang Taruna dengan harapan acaranya semakin meriah. B. Mengadakan voting untuk menentukan sikap. C. Setuju dengan ide Ketua Karang Taruna karena sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. D. Membebaskan warga untuk berpartisipasi seni dengan kebudayaan nasional sebagai yang utama. E. Mengadakan pertunjukan dengan tema keyakinan yang dianut mayoritas di lingkungan tempat tinggal. Nah, untuk poin 1-nya adalah yang C, langsung setuju. Untuk poin 2-nya itu yang E, yaitu mengadakan pertunjukan dengan tema keyakinan yang dianut mayoritas lingkungan. Kemudian yang poin 3 itu di option A. Poin 4 ada di option D. Dan poin yang paling baik adalah mengadakan voting untuk menentukan sikap. Nah, ini poinnya 5. Lanjut. Saat Anda baru pindah rumah, Anda mendengar tetangga yang berbeda keyakinan dengan Anda sedang melakukan ritual ibadah keagamaan. Suaranya cukup kencang sehingga terdengar sampai rumah yang Anda tempati. Padahal saat itu Anda juga akan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut. Bagaimana sikap Anda? A. Seharusnya tetangga tersebut dapat mengecilkan suaranya sehingga tidak mengganggu ketika umat lain sedang beribadah. B. Mengucapkan doa dengan keras karena Anda yakin dengan kepercayaan yang Anda anut. C. Saya melaksanakan ibadah setelah tetangga selesai beribadah.
D. Menganggap hal tersebut sebagai pertimbangan Anda untuk pindah rumah. C. Menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah dalam bertetangga. Ya. Untuk poin 1 ada di option B, yaitu mengucapkan doa lebih keras. Nah, ini optionnya 1. Kemudian option A itu 2, mengecilkan, seharusnya mengecilkan, ini tidak membuat solusi ya. Jadi ini poinnya 2. Kemudian poin 3 ada di option D. Ini 3. Ini poinnya 3. Menganggap hal tersebut pertimbangan Anda untuk pindah rumah. Nah, poin 4 ada di yang E. Ini poinnya 4. Dan yang paling baik adalah yang C, yaitu saya melaksanakan ibadah setelah tetangga selesai. Option yang lebih baik adalah yang C. Oke, lanjut nomor 4. Anda memiliki teman yang berlainan agama dengan Anda. Suatu ketika Anda diundang olehnya untuk hadir di acara resepsi perkawinannya, di mana Anda diharuskan memakai pakaian budaya yang belum pernah Anda pakai sebelumnya. Sikap Anda adalah A. Memenuhi undangannya, B. Mengucapkan selamat melalui WA, C. Datang jika diperbolehkan memakai pakaian yang Anda yakini, D. Mengontak teman yang seagama untuk mempertimbangkan kehadirannya, E. Datang dengan menggunakan pakaian yang biasa Anda kenakan. Ya, nomor 4 itu poin 1 ada di option D. Ini poinnya 1. Nah, poin 2 ada di yang C, datang dengan pakaian yang Anda yakini. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 ada di B, yaitu mengucapkan dengan WA saja. Berarti dia tidak datang ya, tapi tetap mengucapkan. Kemudian poin 4 itu ada di option E. Dan yang paling baik adalah yang A, yaitu memenuhi undangannya. Nomor 5. Pada meja salah satu staf di kantor, Anda melihat diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda adalah A. Menyampaikan secara tidak langsung bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan, cukup melalui hati atau lisan saja. B. Menghargai yang dilakukan staf tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. C. Menganggap bahwa staf tersebut tidak ikhlas berdoanya karena sampai ditulis di kertas. D. Membiarkan staf tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur beresiko tidak dianggap tidak bertoleran. Atau E. Menghargai yang dilakukan staf tersebut karena mungkin staf lain juga melakukan hal yang sama. Ya, nomor 5, option yang paling kecil ada di option C, nilainya 1, yaitu menganggap hal staf tersebut tidak ikhlas berdoa. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 ada di option E, yaitu menghargai yang dilakukan staf tersebut, mungkin staf lain juga melakukan hal yang sama. Ini poinnya 2. Kemudian poin yang ketiga ada di option B, menghargai karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. Ini poinnya 3. Kemudian poin 4 ada di option D. Dan yang paling baik adalah yang A. Oke, lanjut nomor 6. Apabila Anda diminta atasan untuk membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati hari besar keagamaan, kegiatan apa yang menjadi prioritas Anda? A. Bersih-bersih tempat ibadah di lingkungan sekitar instansi. B. Memberikan sumbangan dana untuk masyarakat sekitar yang tidak mampu. C. Ceramah agama serta pemaknaan nilai-nilai agama. D. Lomba antar divisi sesuai dengan perayaan hari besar saat itu. E. Mengunjungi tempat-tempat ibadah. Ya, nomor 6, poin yang paling kecil ada di option
A. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 ada di E. Ini 2. Kemudian yang poin 3 ada di option D. Ini poinnya 3. Kemudian yang 4 itu di B, memberikan sumbangan dana, ya, itu poinnya 4. Dan yang paling baik adalah apabila Anda dimintai atasan untuk membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati hari besar, itu adalah ceramah yang memaknai nilai-nilai agama. Oke, lanjut nomor 7. Ketika Anda tahu ada karyawan Anda berbeda agama, tidak dapat mengikuti kegiatan tambahan kantor yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, apa yang Anda lakukan? A. Tetap meminta karyawan tersebut mengikuti kegiatan tambahan. B. Memberi nasihat kepada karyawan tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya pada karyawan tersebut. D. Menjelaskan pentingnya kegiatan tambahan tersebut dan menyerahkan keputusannya kepada karyawan Anda apakah akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. E. Memperbolehkan karyawan tersebut tidak mengikuti kegiatan tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti kegiatan yang lain. Ya, di nomor 7, poin yang paling kecil ada di option B. Memberi nasihat dan mengganti jadwal. Untuk mengganti jadwal, itu poinnya 1. Nah, poin 2 itu di option A. Tetap meminta karyawan. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 itu yaitu yang E. Memperbolehkan tidak mengikuti, tapi tanpa usaha, ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Itu poinnya 3. Dan untuk poin 4 itu adalah menyerahkan keputusan pada karyawan tersebut. Itu poinnya 4. Dan yang D ada poinnya 5. Karena pada di situ kita menjelaskan pentingnya kegiatan tersebut, kemudian keputusannya terserah karyawan Anda, ya. Poin D jawabannya. Nomor 8. Ketika Anda memutuskan untuk membuat grup pada salah satu media sosial, biasanya A. Dibuat dengan tujuan menjalin silaturahmi. B. Dibuat dengan tujuan menyebarkan informasi. C. Dibuat untuk berkomunikasi personal dengan rekan kerja. D. Dibuat untuk mendukung pekerjaan. E. Dibuat untuk mengumpulkan sharing dengan teman lama. Nah, yang paling kecil adalah yang B. Menyebar informasi tujuannya, ya. Ini poinnya 1. Kemudian poin yang kedua adalah yang C. Berkomunikasi personal dengan rekan kerja. Poin 3 yang D. Mendukung pekerjaan. Kemudian yang 4 adalah dibuat untuk sharing dengan teman lama, dan yang paling besar nilainya ada di poin A. Menjalin silaturahmi dengan tujuan di dalamnya bisa menyebarkan informasi juga, dan bisa juga berkomunikasi, mendukung pekerjaan, ya, termasuk silaturahmi, ya, yang paling baik. Ya, nomor 9. Pada saat musyawarah berlangsung, sebagian anggota saling berselisih sehingga keputusan rapat menemui jalan buntu. Pandangan dan jalan keluar paling sesuai dengan Anda adalah mendengarkan secara bergantian keinginan dari kedua belah pihak yang berselisih. B. Mengutamakan hasil keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. C. Terbuka dan menghargai pendapat orang lain dalam rapat tersebut. D. Mengutamakan kesepakatan forum rapat sebelumnya yang masih berlaku. Atau E. Memberikan kesempatan pengambilan suara sebagai dasar keputusan rapat. Ya, yang poin pertama yaitu ada di option A, yaitu mendengarkan secara bergantian keinginan dari kedua belah pihak. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 ada di option D, mengutamakan kesepakatan forum sebelumnya yang masih berlaku. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 ada di option B, mengutamakan
hasil keputusan kepentingan untuk kepentingan bersama. Poin 4 itu ada di option C, terbuka dan menghargai pendapat orang lain. Ini poinnya 4. Dan yang paling baik adalah yang option E, memberikan kesempatan pengambilan suara sebagai dasar keputusan rapat. Ya. Nomor 10. Pada era globalisasi teknologi dan informasi saat ini, kebebasan membuat akun Nomor 10. Pada era globalisasi teknologi dan informasi saat ini, kebebasan membuat akun media sosial dan akun messenger memberikan dampak positif dan dampak negatif. Jika Anda bertugas sebagai pegawai yang ditugaskan mengawasi aktivitas grup media sosial atau admin pengaduan masyarakat suatu instansi daerah, dan Anda temukan anggota grup banyak terindikasi menggunakan akun palsu, maka yang pertama kali akan Anda lakukan adalah A. Memban akun tersebut secara langsung, B. Melakukan klarifikasi secara personal dengan akun tersebut, C. Menonaktifkan fitur kirim pesan bagi akun yang terindikasi tersebut, D. Menambahkan keterangan pada fitur informasi agar menggunakan ID yang jelas bagi peserta, atau mengirimkan broadcast himbauan kepada anggota grup agar menggunakan ID yang jelas. Poin A itu nilainya 1 ya, memban akun tersebut secara langsung. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 ada di option B. Kemudian poin 3 ada di option C, menonaktifkan fitur ya. Kemudian poin 4 ada di E, dan yang paling baik adalah yang D, yaitu menambahkan keterangan pada fitur informasi agar menggunakan ID yang jelas bagi peserta ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian, terima kasih tentang TKP anti radikalisme ya. Ini sosiokultural. Jangan lupa di subscribe, comment, and share ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua lulus ujian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan terwujud. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ada banyak kekurangan dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.